Inna ad-dina 'indallahil Islam. Istilahnya dapat komunikasi sama Allah ya saat kita sholat dan saat kita membaca saya surat cintanya Allah itu ya. Al-Quran tuh buat saya tuh kayak ya surat cintanya Allah, karena udah paling selamat lah, kan Islam itu selamat ya, kalau kita turutin itu sudah dijamin selamat gitu. Untuk apa mencoba dengan cara yang lain gitu. Sebenarnya sih belum ya, maksudnya masih berusaha menghafalkan karena untuk hafalan juz am aja juga kadang belum lancar juga gitu ya. Tapi ya awalnya tuh memang saya juga agak sangsi ya, apa bisa gitu ya menghafalkan Quran gitu kan dengan apalagi bahasanya asing lagi gitu. Nah saya tuh terus terang keterampilan bahasa kurang. Kalau adik saya mungkin itu dia bisa bahasa Jerman, bahasa yang lain gitu. Tapi saya keterampilan bahasa sebenarnya kurang gitu. Tapi Masya Allah gitu ya, saya melihat gitu bahwa kan Rasulullah dan mayoritas sahabat itu kan bahkan umi ya, buta huruf gitu kan. Iya, betul. Mungkin kalau saya buta huruf Arab mungkin ya berarti ya bisa ya kalau Rasulullah bisa gitu kan. Terus saya juga pikir kalau anak-anak mungkin lebih hafal, lebih cepat gitu. Tapi saya balik lagi, tapi Rasulullah juga sahabat itu kan baru dapatnya itu juga bukan di usia yang muda ya, sudah cukup berumur juga gitu kan. Sudah tua juga, jadi itu kayak motivasi saya juga. Dan Masya Allah lagi janji Allah ya dalam surat Al-Qamar itu bahkan 4 ayat berturut-turut, ayat yang sama 17, 22, 32, 40 itu bilang bahwa ya Allah sudah mudahkan Quran itu bagi yang mau mengambil pelajaran. Jadi dari situ saya udah niatkan aja untuk belajar seperti itu. Saya percayalah kalau Rasulullah itu kan dan sahabat-sahabat itu nggak menjadikan itu beban sepertinya ya, bahkan mereka tuh seperti antusias banget gitu sampai menantikan ayat-ayat itu diturunkan gitu. Jadi saya menyiapkan itu saja, hanya niat kemudian menyiapkan antusias itu gitu. Nah untuk saya yang sebenarnya IQ-nya sih nggak cerdas di rata-rata gitu, benar sejujurnya itu di rata-rata aja gitu, bukan yang cerdas banget. Tapi ya mungkin saya juga baru tahu ya arti nama saya itu katanya di bahasa Arab Karissa itu tekun, istiqomah gitu, makanya nggak ganti nama karena artinya udah bagus ya. Jadi saya itu Mbak kemana-mana itu bawa notes kecil waktu awal belajar itu. Jadi kalau baru tahu ada doa yang bagus gitu, saya tulis Arabnya sama Indonesianya, notes segini doang gitu. Jadi masuk ke kantong bisa, ke tas bisa. Nah terus habis itu doa saya tulis, kalau ada apa namanya tadi ayat yang bagus juga saya tulis di situ gitu. Nah apa namanya buat dihafal kayak gitu. Di mobil juga murotal saya pasang terus gitu. Jadi ya siapa tahu ya ikhtiar kita itu bisa bikin gampang hafal gitu kan. Gitu. Paling biasanya gitu sih cara ngafal. Dan saya diajarin juga oleh mentor saya itu, jadi habis kita baca yang bahasa Arabnya, alhamdulillah udah nggak buta lagi bahasa Arab. Kemudian saya baca terjemahannya, kemudian dari situ saya ada beberapa buku tafsir itu saya baca gitu. Nah kemudian ditadaburi juga untuk untuk sesuai dengan saya pribadi gitu ya, saya dapat apa dan saya akan melakukan apa setelah membaca itu. Saya dibilang juga untuk nggak hanya kejar volume, target, khatam setiap bulan, satu kali setiap bulan gitu, tapi juga kalau bisa begitu baik gitu. Tapi juga sekarang saya mulai juga untuk tadi per surat itu saya lebih dalami lagi gitu. Nah alhamdulillahnya ternyata cara itu tuh membuat bisa lebih cepat hafal. Bahkan yang kayak sederhana ya, kayak anak-anak tuh saya sampai beli buku Al-Quran tulis itu yang tracing gitu Mbak, cuma tracing aja. Itu ternyata ngaruh juga untuk mempercepat hafalan ya gitu. Jadinya itu nggak, itulah mungkin semoga ini ya tangan kita waktu menuliskan, waktu kita tracing itu saya berdoa itu jadi saksi lah Allah, kalaupun saya belum bisa hafal nanti juga gitu ya, sampai saya dipanggil itu belum hafal, istilahnya ini tangan saya jadi saksi kalau
saya berikhtiar untuk itu karena kan dibilang hafalan kita itu yang menentukan tingkatan kita di surga. Betul gitu. Masya Allah kalau saya nggak hafal saya mau ditaruh di mana gitu kan. Itu alhamdulillah ya. Istilahnya sampai yakin, sampai rela ngorbanin banyak hal ya. Iya, banyak sekali yang dikorbankan. Iya, kalau saya ingat-ingat itu ya gini, jadi saya itu setahu saya ya risetnya Mualaf Center itu bilang kalau alasan mualaf itu ada 3 biasanya. 68% itu karena pernikahan. Yang sekitar 20%-nya itu karena memang belajar dan mendapat keilmuan dari situ gitu. Dan yang terakhir itu sisanya kayak hidayah langsung, mungkin kayak yang dapat mimpi atau mungkin bernazar seperti itu. Nah, mungkin saya karena alhamdulillahnya masuk di golongan yang kedua, yang karena hasil dari belajar, yang mencari ilmu itu. Jadi waktu saya dalami Islam hari ke hari gitu ya, yang ada tuh saya makin kayak yakin gitu dengan akidah Islam ini gitu. Makin yakin, makin ini jadinya ketika itu kayaknya saya nggak mau nukarkan dengan apapun ya, kayak nggak sebanding lah. Mau saya apa sih yang paling parah misalnya ya, saya tuh bayangin saya sebatang kara, saya apa misalnya kehilangan pasien-pasien saya misalnya mungkin ya, yang mungkin udah nggak terima saya seperti itu, atau saya mungkin kehilangan keluarga saya, kehilangan itu, tapi Masya Allah dengan kebenaran itu nggak sebanding gitu. Jadi itu yang kayak jadi modal saya untuk menghadapi tantangan-tantangan itu sih gitu, kayak ya udah samina wa atona aja gitu kan. Kalau ini ya udah gitu. Terus sama satu hal lagi, saya itu selalu mencoba untuk husnuzon billah ya. Apa jadi kalau hadis riwayat Imam Bukhari bilang kan Allah bilangnya aku menuruti prasangka hambaku terhadapku kan, jika berprasangka baik ya kebaikan buat dia gitu kan. Makanya nggak boleh kita berprasangka selain yang baik-baik kepada Allah. Jadi walaupun ya saya tahu teman saya juga membukakan bahwa pasti hancur Cak, pasti berantakan kalau sampai gini, cuman saya lebih mau memilih untuk prasangka yang baik aja sama Allah gitu kan. Jadi apapun yang terjadi udah, yang penting saya sudah dengan Allah dan yang benar gitu. Itu sih yang jadi pegangan saya saat itu. Masya Allah. Terus sebelum masuk Islam gitu ya, sebelum masuk Islam biasanya kan kita kayak pengen tahu dulu ya Dok ya, maksudnya mencari tahu dulu tentang Islam seperti apa. Sebelum masuk Islam ada nggak dokter kayak nyari-nyari tahu tentang Islam gitu dengan dengerin ceramah atau tausiah ustadz tertentu gitu, atau mungkin ustadz siapa mungkin? Iya, dulu itu saya sering dilihat di YouTube ya, Dokter Zakir Naik. Dokter Zakir Naik, ya. Saya juga suka nonton, suka banget kalau nonton banget itu, Masya kan, Allah. soal itu bener kan, itu saya baca, saya dengar, nonton, kemudian termasuk Ustadz Felix ya, bukan karena di Al-Fatih nih ya, itu sejujurnya itu memang saya waktu itu ya pengennya sih pencarinya yang ahwat juga gitu ya, cuman kebanyakan itu yang saya lihat tuh banyakan yang ikhwan waktu saya cari itu gitu. Paling yang ahwat itu ada Kak Tere gitu ya. Nah itu saya perhatikan beliau. Kemudian kalau waktu untuk belajar tentang akidahnya, kemudian tata cara sholat sebagainya, saya yang kan biasanya kalau YouTube tuh ada sebelah-sebelahnya ada teman-temannya apa gitu ya, itu ya Ustadz Adi Hidayat, kemudian saya tahu dari Ustadz Felix ternyata yang mengislamkan itu yang membawa menuntun syahadat Ustadz Fatih Karim, itu saya baca. Terus ya lingkungan itulah ya. Kemudian kalau sejarah itu saya biasanya dengarkan Ustazah Oki ya, itu beliau ngomongin biografi atau sejarah tuh bagus, termasuk juga Ustadz Firanda itu juga kalau bahas biografi itu detail banget. Itu saya itu sih rata-rata itu baru berkembang setelah masuk Islam ya. Itu yang baru saya lihat sebelum dalemin banget Islam gitu. Jadi gini, waktu saya sempat di pondok pesantren Mu'alafah yang di Sentul itu, kan pembinanya Umi Irina Handono. Nah beliau itu prinsip pengajarannya itu saya memang nggak boleh dengan satu
pengajar aja, misalnya dengan beliau saja gitu. Tapi beliau mengundang beberapa ustazah untuk ngajar saya. Nah, kalau beliau kan spesialisasinya di kristologi ya, itu perbandingan agama. Kemudian saya diundang lagi ustazah lain yang terkait akidah. Terus ada lagi yang nanti terkait fikih. Nah, ada satu lagi nih Bu Ustazah Busari namanya, itu beliau mengajarkan tentang syariah, siyasah, politik ya Islam, kemudian syakhsiyah Islam, kepribadian Islam. Nah, itu saya tertarik banget gitu ya. Saya selama ini melihat Islam tuh kayak beda ya, tapi saya nggak tahu bedanya tuh di mana gitu ya. Sampai saya akhirnya mempelajari itu dan seperti menemukan jawaban. Oh, itu sebabnya kenapa kok saya melihat Islam tuh berbeda. Jadi kalau pada umumnya agama pada umumnya itu mengurusinya hanya tentang ibadah, tentang akhirat gitu ya, tentang surga neraka gitu kan, kalau di Islam nanti ada pahala, ada ibadah seperti itu. Nah, Islam itu lebih dari sekedar itu gitu, dari akhirat, tapi juga memberikan pemecahan masalah untuk semua persoalan gitu. Habul minallah, terhadap Allah, terhadap diri kita sendiri, hablum minan nafsi, kemudian terhadap manusia yang lain, minanas ya. Nah, itu jadi lengkap juga, ada politik, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, pendidikan juga diatur semua gitu ya. Masya Allah gitu ya. Yang duniawinya juga tuh lengkap banget, sempurna banget gitu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir sampai meninggal ya kan, itu semua ada gitu loh. Kalau kamu gini, kalau ini gitu ya. Itu yang saya lihatnya, itu perbedaannya sih gitu. Jadinya di situ nggak ada yang seperti ini gitu ya. Memang benar kan, dalam Al-Quran juga disebutkan innad dina indallahi Islam gitu ya. Di Ali Imran ya, ayat 19 itu ya memang yang sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ya hanya Islam gitu. Dan di Al-Maidah juga ayat 3 itu kan dibilang, pada hari ini aku menyempurnakan agama ini bagi kalian gitu, memberikan nikmat pada kalian dan terhadap ya agama ini gitu. Jadi udah Masya Allah buat agama ini tuh sempurna banget gitu. Bahkan yang saat saya mencari kelemahannya gitu susah gitu. Even yang orang Islam mungkin sendiri masih agak nggak setuju atau pro kontra di misalnya ya poligami gitu ya, itu pun ketika saya dalami juga itu ternyata Masya Allah gitu ya gitu. Bahkan ternyata mungkin konsep poligami itu berbeda ya pada yang sekarang ini gitu kan. Poligami itu sebenarnya ada dua, poligini dan poliandri. Kita tuh agak salah kaprah gitu kan, bahwa sebenarnya yang laki-laki satu perempuannya lebih dari satu itu poligini gitu kan. Yang perempuannya satu laki-laki banyak poliandri gitu. Kalau poligami dua itu gitu. Kemudian ternyata yang ya kalau konsep sekarang dibilang poligami itu seperti ekstrim dan sebagainya, sebenarnya artinya sebenarnya itu lebih ke, malah maknanya tuh lebih ke beban gitu. Di situ ada hak anak yatim di situ dan sebagainya gitu ya. Masya Allah, yang akhirnya membuat saya nggak berpemandangan negatif lagi dengan Islam yang kayak membolehkan, padahal bukan membolehkan sih, mengatur tentang poligami ini gitu ya. Itu sampai seperti itu gitu. Masya Allah, saya malah melihat Islam tuh semakin indah, semakin fair gitu ya. Ketika ya memang iya, ketika enggak gitu, ketika lemah nggak kuat ya harus dilindungi dengan cara bagaimana gitu, bukan yang naif atau gimana gitu ya. Itu tadi saya pertama kali itu ketika saya menemukan kata kami di terjemahan Al-Quran itu nah itu saya gini, ya kok lebih dari satu lagi itu sempet kayak gitu ya, di batin tuh sempet begitu dulu. Tapi ya tadi saya selalu husnuzon dulu gitu ya, husnuzon dulu, ini pasti ada penjelasannya gitu. Jadi saya ketika ada sesuatu yang gimana itu saya ketika itu saya langsung pasti ini ada penjelasannya. Dan waktu saya pelajari, saya bertanya, saya cari tahu, itu ternyata kata kami itu bukan artinya lebih dari satu, tapi seperti kayak itu bentuk pengagungan, penghormatan ya. Ketika kayak misalnya saya menyampaikan sambutan atau pidato kan bukan saya memakai bahasanya saya, tapi memakai bahasa kami gitu kan, lebih formal, lebih
terhormat gitu kan untuk menyebutnya kami. Satu itu. Kemudian yang saya tahu juga itu ketika misalnya pesan itu disampaikan tidak secara langsung oleh Allah kepada Rasulullah, tapi melalui malaikat, jadi disebutnya dengan sebutan kami, seperti itu. Akhirnya ya sudah, ketika yang saya temukan jawabannya itu sudah nggak ada gitu. Yang maksud saya nggak ada pertentangan itu ketika kadang sering kali kalau sebelumnya itu saya mencari dan tetap tidak menemukan jawaban gitu. Mencari tapi tetap nggak puas gitu. Nggak puas dengan masih belum ketemu gitu. Tapi ketika ini misalnya ada sesuatu yang saya kayak kemarin ya saya cerita kok ada sih di bawah laut ada api gitu, itu saya masih agak itu, tapi habis itu waktu saya pelajari memang terbukti secara ilmiah itu memang ada geolog yang menemukan itu gitu. Dan dan itu selesai gitu, pertanyaan saya selesai. Jadi nggak seperti puzzle yang berantakan, tapi ini udah seperti benang merahnya tuh ada gitu ketemu. Jadi walaupun baru setahunan ini ya mempelajari Islam tuh kayak sudah kelihatan gitu benang merahnya, oh begini gitu ya, walaupun masih harus terus belajar ya. Cuman karena tadi Islam itu jujur, tidak ada di gimana-gimana kan ya, ketika saya baru mungkin belajar dari sisi sini ya yang tampak memang begitu, ketika saya belajar dari sisi sini juga ya begitu, karena ya cuma ada satu gitu kan. Kalau misalnya beda-beda mungkin saya bingung ya gitu ya, tapi karena cuma satu dan hanya itu yang disajikan ya sudah gitu. Jadi itu memudahkan sih gitu. Jadi Masya Allah, segitu mendalaminya ya tentang Al-Quran dan menjadikan Islam sebuah ideologi ya bahkan ya. Jadi maksudnya tentang Islam juga sebuah ideologi itu berarti lebih kepada menjadikan bahwa Islam itu juga sebagai pandangan hidup ya, Dok ya. Jadi dalam segala hal, dalam memecahkan masalah seperti itu ya. Ya, semua kita tarik ya ke syariah Islam ya, ke hukum Islam gitu kan. Karena udah paling selamat lah kan, Islam itu selamat ya. Kalau kita turutin itu sudah dijamin selamat gitu. Untuk apa mencoba dengan cara yang lain gitu.